hum bin nahari fi masalihil khalqi. Mereka para tokoh-tokoh agama, para waliullah, orang-orang yang sudah benar, ketika di siang hari mereka tetap menjalani kehidupannya beserta sesama manusia, ngurusi kepentingan manusia, walayal dan keluarga. Siang ya tetap ke pasar, tetap ke sawah, tetap ke kantor, ngurusi manusia. Tetapi ketika di malam hari, fi khidmati rabbihim, mereka berkhidmat kepada Tuhannya. Di siang hari berkhidmat kepada sesama manusia, di malam hari mereka berkhidmat kepada Tuhannya. Azza wa Jalla. Wal khalwatu ma'hu, dan mereka berkhalwat, bersepi-sepi dengan Tuhannya. Hakada al-muluku tiwalan nahar, demikianlah para raja-raja itu sepanjang hari. Ma'al ghilman wal hawasi, sepanjang hari ya dengan para pegawai, dengan para menterinya, wa qada'i hawaijin nas, dan juga melunasi segala kebutuhan-kebutuhan orang. Fa idza ja'a al-lail khallu biwazaraihim, malam ya mereka meninggalkan para menteri-menterinya itu. Wa khawasihim, dan mereka meninggalkan orang-orang khusus, orang-orang dekatnya. Isma'u rahimakumullah, dengarkanlah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ma aqulu bi asba'i qulubikum wahfadhu wa'malu bihi. Ma aqulu bi asma'i qulubikum, apa yang kukatakan ini ya dengarkanlah dengan telinga hatimu. Wahfadhu, dan jagalah, wa'malu bihi, dan amalkan. Ma antiqu illa bil haqqi minal haqqi, apa yang kuucapkan ini tidak lain adalah kebenaran yang datangnya dari yang maha benar. Ma antiqu illa bisifati tariqil haqqi, apa yang kuucapkan ini adalah sesuai dengan sifat atau jalur kebenaran Azza wa Jalla. Asifuha hatta taslukuha, aku jelaskan supaya bisa kamu jalani. Ma aqna'u, aku tidak menerimakan, minkum, dari kamu, bi antaqulu, untuk sekedar mengatakan saja dengan mulutmu, bal qulu li bi alsinati qulubikum, tetapi katakanlah dengan lidah hatimu, bukan dengan lidah mulutmu, tapi katakanlah dengan lidah hatimu. Itu artinya dengan tulus dan benar keluar dari hatimu. Ahsantu, aku telah berbuat baik. Wa'malu bima aqulu, dan amalkanlah apa yang aku katakan. Wakhlisu, dan ikhlaskan, fi a'malikum, dalam amal-amalmu. Hatta idza ra'aita dzalika minkum, hatta idza ra'aitu dzalika minkum qultu lakum ahsantum. Nanti sampai aku bisa melihat kamu melaksanakan seperti itu dengan loyalitas, maka aku pun akan memberikan ucapan selamat kepada kamu, ahsantum. Wa mata tasilu ala nafsika ala dunyaka wa ukhraka, dan ketika engkau telah sampai memahami dirimu sendiri,
wa ala dunyaka dan juga mencapai duniamu, wa ukhraka dan akhiratmu, wa alal khalqi dan sesama kamu makhluk, wa ma siwal haqqi dan selain Allah subhanahu wa ta'ala, fil jumlati pada kesemuanya itu, al khalqu hijabun, makhluk itu adalah hijab, penghalang, penutup. Penutup apa? Hijabun nafsika, penutup dirimu. Semakin banyak engkau orang di sekitarmu, semakin tebal juga tutup dirimu itu. Wa nafsuka hijabu qalbika, dan dirimu adalah hijab atas hatimu. Teman-temanmu adalah hijab dirimu, dan dirimu adalah hijab hatimu. Wa qalbuka hijabu sirrika, dan hatimu adalah hijab sirmu. Manusia adalah hijab dirimu, dirimu adalah hijab hatimu, hatimu adalah hijab sirmu. Sir itu palung hati, bagian hati yang paling dalam. Famadum ma'al khalq, selagi engkau selalu bersama makhluk, bersama manusia-manusia yang lain, la taro nafsaka, engkau tidak bakal dapat mengenali dirimu sendiri. Dan memang kebanyakan kita ini, sebentar, selama ini kan engkau ini kan inginnya menyenangkan orang lain, tapi tidak menyenangkan dirimu sendiri. Dan apa yang kau lakukan juga keinginan orang lain, bukan keinginanmu sendiri. Percaya enggak? Kamu bekerja kan disuruh istri kamu, suruh anak-anakmu. Ya, ingin menyenangkan atasanmu, ingin menyenangkan bawahanmu, temanmu semuanya. Untuk dirimu yang mana? Itulah. Kira-kira seperti itu. Fa in taraktahum, kalau engkau tinggalkan teman-temanmu itu, ra'aitaha, baru engkau dapat melihat dirimu itu, nafasmu itu. Nafsu itu selalu dikait-kaitkan negatif ya. Nafsu katanya ya. Ya enggak juga itu. Nafsu mutmainnah, nafsu kan netral sebetulnya mah. Lagi diri. Ra'aitaha, engkau dapat mengenali dirimu, taroha aduwwatan li rabbika. Ternyata dirimu itu memusuhi Tuhanmu. Azza wa jalla walaka, dan juga musuh atas dirimu juga. Nafsumu itu adalah musuh Tuhanmu dan musuh atas dirimu juga. Iya, ketika engkau selalu mengikuti hawa nafsumu, ketahuilah bahwa di penghujungnya akan menghancurkan dirimu sendiri kok. Fala tazalu tuharibuhum, ketika engkau senantiasa memerangi mereka, hatta tatma'inna ila rabbiha, sampai merasakan kedamaian bersama Tuhannya azza wa jalla, wa tatma'inna ila wa'dihi, dan kau merasa damai ya menanti janji Allah, wa takhawfu min wa'idihi, dan kau merasa takut akan ancaman Allah, tamtathilu amrahu, baru engkau dapat melaksanakan segala perintahnya, wa tantahi andahihi, dan baru engkau bisa meninggalkan larangannya. Kalau engkau sudah merasa takut kepada Allah dan engkau percaya akan janji-janji Allah. Wa tuwafiquhu fi qadari, dan engkau selalu selaras dengan ketentuannya. Engkau selalu menyetujui atas segala ketentuan Allah. Yang dimaksudkan menyetujui ketentuan Allah itu bukan Anda membuat surat kesepakatan, tetapi artinya apapun yang terjadi atas dirimu, engkau tidak pernah berkeluh kesah, nggak ngambek, nggak marah, nggak kesel, nggak kecewa. Itu artinya ya udah. Kalimat yang keluar dari mulut kita ya udah. Lihat tadinya gagal, kena kelawar, ya udah, tanam lagi. Mobilnya hilang, ya udah beli lagi.
Jatuh sakit, ya udah, saya cuma berobat saja. Terus, jadi menyetujui takdir Tuhan itu bukan menyepakati seperti ada MOU ya, enggak, artinya tidak ada keluh kesah, siap menerima apapun menjadi keputusan Allah. Fahina idin tazulul hujubu. Nah, baru setelah engkau bisa selalu menerima segala keputusan Allah, barulah hijab itu baru terbuka kemudian. Dari mana terbukanya? Anil qalbi wasrir, wasri dari hati dan sirmu itu. Ya royani, nanti hatimu dan sirmu akan dapat melihat malam ya royahu min qablu, di mana sebelumnya tidak dapat dilihat, baru bisa melihat. Setelah hijabnya terbuka, baru hati dan sirmu bisa melihat apa-apa yang dulunya belum dapat dilihat. Ya'rifani rabbahuma azza wa jalla, baru mengenal Tuhannya. Wa yalja'ani bihi, dan baru minta berlindung kepadanya. Wala yaqifani ma'a syai'in siwa, dan tidak berpihak kepada siapapun kecuali bersama Allah. Al-arifu, orang yang arif bila itu, la yaqifu ma'a syai'in bal yaqifu ma'a khaliqi kulli syai'. Orang yang arif itu tidak pernah membela apapun, tidak ada yang digandrunginya, kecuali yang dibela hanya yang menciptakan segala sesuatu itu. Tidak ada sesuatu apapun yang dibela-bela oleh orang arif, yang dibela adalah yang menciptakan segala sesuatu itu. La noma wala sinata, nggak tidur, nggak ngantuk. Lahu, bagi dia, la qaida lahu, tidak ada batasan-batasan, tidak ada ikatan. An rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla. Wal mahbubu, dan yang dicintanya. La wujuda lahu, yang tidak ada wujudnya. Huwa fi wadil qadari wal ilmi bi rabbih, dia berada di lembah takdir Tuhan dan ilmu Tuhannya azza wa jalla. Amwajun, hidup ini ibaratnya seperti gelombang lautan. Amwaju bahrul ilmi, gelombang lautan keilmuan. Tarfa'uhu wa tahuttuhu, bisa mengangkat, bisa menurunkan. Tarfa'uhu ilal jawi, mengangkat sampai ke udara. Summa tahuttuhu ila tuhum, dan menjatuhkan sampai ke dasar lautan. Wa huwa ghaibun mabhutun, dia dalam keadaan gaib dan tercengang. La yaqilu, tidak mampu berlogika lagi. Menghadapi kenyataan kehidupan sudah tidak mampu berpikir lagi. Asamu abkamu, ya tuli, ya tuli, ya bisu. La yasma'u, tidak mendengar, min ghairil haqqi, kecuali yang didengar dari Allah saja. Wala yara ghairahu, dan tidak juga bisa melihat apapun kecuali melihat Allah saja. Wa huwa mayitun baina yadayhi, dia seperti mayit di hadapannya. Wa idza syaa ansyara, kalau berkehendak Allah ya baru dia digerakkannya. Idza arada aujadahu, kalau Allah berkehendak ya diadakannya. Hum abadan fi saradiqil qurbi, mereka selamanya berada di dalam lorong-lorong yang dekat dengan Allah. Fa idza ja'at naubatul hukmi kanu fi sahnil hukmi, ketika datang gilirannya putusan Tuhan, mereka ada di atas piring putusan, siap menerima maksudnya.
idza ja'at naubatul khuruji, kalau sudah datang gilirannya harus keluar, kanu 'alal babi, mereka siap menghadap pintu, ya'khuduna al-qasasa minal khalqi, mereka mengambil pengalaman-pengalaman makhluk yang lainnya, cerita-cerita manusia, yasiruna wasaita bainahum wa bainal haq, mereka menjadi sebagai juru perantara, sebagai perantara penghubung antara makhluk dengan Tuhannya azza wa jalla. Hadhihi ahwalhum, inilah keadaan mereka seperti itu. Ini kondisi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat Allah adalah seperti itu. Walakin minal hal mayuktamu, tapi sisi yang lain masih tertutup dan tersembunyi. Yang kita ceritakan ini itu hanya sebagian saja, masih banyak yang belum bisa terungkap tentang rahasia kedekatan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang baik-baik itu. Ya qaumu ishada, untuk apa ini semuanya? Antum fi hausin, engkau dalam keserakahanmu, dalam kehausan, kedagaanmu. Antum fi diya'iz zaman bila syai', kamu hanya buang-buang waktu yang tanpa ada gunanya. Usbu ma'allahi azza wa jalla, cintailah Tuhanmu. Qad ra'aitumul khaira fid dunya wal akhirah, kamu telah banyak melihat kebaikan di dunia ini dan akhirat. In aradta tahqiqal Islam, kalau kamu ingin merealisasikan Islammu, fa'alaika bil istislam, kalau pengen jadi Islam yang baik ya harus beristislam, yaitu berserah diri kepada Allah semuanya itu. Wa in aradtal qurba, kalau ingin kamu dekat dengan Allah, in aradtal qurba min Allah, kalau ingin dekat dengan Allah azza wa jalla, fa'alaika bil istitrah, engkau harus bersimpuh di hadapannya, baina yadayhi, di hadapan Allah, baina yaday qadrihi wa fi'lihi, ya, siap bersimpuh menghadapi segala keputusan Allah dan segala ketentuan Allah semuanya. Bila lima, tanpa ada pertanyaan mengapa, wala kaifa, dan tidak ada pertanyaan bagaimana. Pokoknya siap menerima segala keputusan apapun yang telah ditentukan oleh Allah tanpa harus mengatakan bagaimana dan mengapa. Fabidzalika taqarrab minhu, oleh karena itu dekatkanlah dirimu kepadanya. La tasya'u syai'an, engkau tidak akan pernah menginginkan sesuatu. Fa innahu ma yasihu, qala azza wa jal, karena apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma tasya'una illa an yasha Allah, kau tidak mungkin akan menginginkan sesuatu kecuali memang diinginkan oleh Allah. Artinya ketika Allah juga menginginkan sesuatu untuk dirimu, maka hatimu akan digerakkan oleh Allah untuk berkeinginan. Kalau tidak ya tidak. Ada nggak orang yang pengen pintar? Ada nggak yang tidak pengen pintar? Ada. Tidur aja kok orang sekolah. Ada nggak yang pengen kaya? Yang pengen larat? Ada. Nyawa kaya beli aja. Berubah. Kesawah enggak? Pasar enggak? Kerja enggak? Timplang, tingklong aja. Ada kan? Iya. Tidak bergeraknya, otaknya tertutup, tidak tahu bagaimana mendapatkan uang, sepeser pun bisa mendapatkannya. Yang nganggur-nganggur, sehari gimana? Nah itulah anehnya di negeri kita ini. Kerja enggak, masih enggak, tapi bisa makan ya. Nanti 2 hari numpang di rumahnya adik, nanti 2 hari ke rumahnya kakak, nanti rumahnya mertua, terus muter-muter, betul enggak? Ada kan? Kerja enggak, tidak menghasilkan uang sepeser pun, tapi bisa hidup ya. Ini negeri ajaib di sini. Iya, kan aneh bin ajaib itu. Wa ma tasyauna illa ay yashallah, kamu tidak akan berkeinginan apapun kecuali memang Allah yang berkeinginan. Idza kana
la yatimu laka ma tasha, apabila tidak sampai tercapai apa yang engkau inginkan, apabila apa yang engkau inginkan tidak tercapai, itulah bahasa Indonesianya, fala tasha, ya sudah, jangan berkeinginan, udah, ya. Wala tunazi'hu, dan jangan membangkang, melawan Allah fi af'alihi, dalam segala putusan Allah. Ya udah, siap terima. Idza akhadha 'ardaka, ketika Allah mengambil harta bendamu, wa malaka, dan uangmu, wa afiatika, dan kesehatanmu, wa waladaka, juga mengambil anakmu, wa kasri a'radika, dan juga anggota badanmu sampai terpatah, dipatahkan, fatabassam, tersenyumlah. Alhamdulillah. Dapat duit banyak, dapat duit sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang. Fatabassam fi wajhi, tersenyumlah di depan, di muka, di hadapan Allah. Artinya di muka Allah itu, di depan Allah lah. Fi wajhi qadrihi, segala keputusannya itu, wa iradati, dan keinginannya, udah siap. Ya, fi wajhi qadarihi wa iradati wa tabdilihi, dan apapun yang Allah gantikan, siap semuanya. Kun ala zalika, tetaplah seperti itu. In aradta qurbahu, kalau memang kau ingin dekat dengan Tuhanmu. In aradta as-sawa, kalau engkau ingin mendapatkan kejernihan di hatimu bersama Allah. In aradta wusula qalbika ilaih, ketika engkau ingin mendapat pencapaian hatimu kepada Allah. Wa anta fi ad-dunya, sementara engkau berada di dunia. Uktum huznaka, sembunyikanlah kesedihanmu. Wa adhir bishraka, dan tampilkanlah kegembiraanmu. Sembunyikan saja kesedihanmu di dalam hatimu itu. Kalau ketemu orang ya senyum aja lah, udah itu aja. Khaliqin nas, gaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisyrul mu'min fi wajhi wa husnuhu fi qalbihi. Kegembiraan orang yang beriman itu di wajahnya kelihatan, tetapi kesedihannya hanya disimpan di dalam hatinya. Udah, itu aja. Makasih. Betapa hebatnya apabila ada seseorang selalu tampil ceria dan senyuman di bibirnya terlukis, sekalipun di dalam hatinya menyimpan sejuta kesedihan. Betapa hebatnya. Bisa gitu, bisa. Harus bisa.